بحر فضل وتاج عدل جدني بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتاج عدل جدني بوصل
زدنا علما نافعا ورزقنا مباركا أستغفر الله 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 ربي هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وفي ديننا والمسلمين أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سبل السلام أستغفر الله 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 وعافينا رحمة السلام ووارثا دار السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله السلام بسم الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ajratan fil ilm wa barakatan fi rizqika wa rahmatan lana ba'da ma Allahumma wa inna jatan nar wa la fa'al hisab quluna ba'da hadaitana wa hab lana min rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal muslimin wal muslimat birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa laqad hillati adrikna ya Rasulullah
bisyafaat Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah subhanahu wa ta'ala, kulluhum hadirin bi majelis insyaallah. Alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamin mukammil bil khair, kulluhum ahli kubur insyaallah. Alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamin mukammil bil khair, subhana rabbika izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Fa'ina insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi bidarain amin ya rabbal alamin. Para muhibin sekalian, para perindu Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat ibu bapak kita, hajat saudara-saudara kita dan saudara kaum muslimin, dan hajat kebaikan bagi umat Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, wa amma ru'yatu zatullahi ta'ala fahiya fil akhirah bila wasisatil mir'ati. Ketahuilah, adapun tentang melihat Allah tanpa wasitah, itu wasitah itu maksudnya perantara, itu terjadi di akhirat kelak. Adapun yang kita bicarakan melihat Allah adalah dengan wasitah, dengan perantara. Nah, jadi harus ada perantaranya. Minggu kemarin kita sudah sampai ke Sidratul Muntaha, alhamdulillah. Sampai ada di Sidratul Muntaha. Meskipun masih dalam konteks mungkin ada yang lahir, sudah ada mendalam dan seterusnya. Kita tidak tahu perbedaan-perbedaan itu di antara kita semuanya, tetapi saya mengajarkan bagaimana cara. Ketika orang melihat Sidratul Muntaha itu adalah ke langit, betul itu, tidak salah. Itu adalah pemahaman material, pemahaman teks material. Ternyata alam sampai ke Sidratul Muntaha, langit 1, langit 2 sampai 7, sampai Sidratul Muntaha, di penghujung langit ke-7 adalah Sidratul Muntaha. Ternyata ada di lubuk hati kita. Ada hati kita, ada sir, di dalam sir ada namanya pu'at. Nah, bagaimana kita hidup dengan pu'at? Bagaimana kita hidup dengan hati? Minggu kemarin kita sudah mendapatkan daripada Syekh zikir ruh, yaitu anwar sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memandang, melihat, tentang mengingat, mentafakuri, mentadaburi sifat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anwar? Tidak langsung sifat Allah. Karena sifat Allah tidak bisa dilihat. Karena bila bisa melihat sifat Allah, berarti menyalahi daripada kodrat yang diyakuni oleh jamaah. Paling mudah dipahami dalam bahasa ilmu sifat 20, laisa kamislihi syai'un. Yalah. Nah, dia tidak bisa dimisal-misalkan, mumsalah. Makanya ketika membaca ayat Quran, misalnya kalimat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, tidak boleh kita terjemahkan di pikiran kita kalimat yadullah itu tangan, tapi harus kita terjemahkan kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ar-Rahman alal arsistawa, Allah berada di aras. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu, tapi harus Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Rahman, alal arsistawa, berkuasa, ya kan, di aras, berkuasa di semesta alam dan termasuk sampai ke aras dan di mana-mana berkuasa. Begitu harus memahaminya dahulu. Kalau tidak, berarti kita menganggap Allah terikat dengan tempat. Kelompok Abu Lahab, wagen wow, paham lah wagen wow? Wow. Ujar Guru Udin, warik Yusudin. Kalau kita Abu Lahab ajakin lah. Abu Lahab ajakin. Kelompok itu dia menerjemahkan Al-Quran secara literlek. Literlek tuh kayak literlek tuh. Pon? Nah, jahir aja sidin, nang jahir aja. Nah, padahal kalau kita menjaga hati, masa Allah terikat dengan tempat?
Masa Allah sama dengan makhluk? Pakai tangan. Pakai tangan ini kan tempat apa? Tempat makhluk minta bantu mau nginum, ambil tangan nyala. Ini pakai tangan. Berarti kita memerlukan bantuan tangan. Nah, ini masalahnya. Nah, itu aja masalahnya. Sama kisah kekanakan SD lah, waktu lagi kecil. Waktu Pale lagi kecil. Ini memisahkan itu tadi nah, supaya kau masuk ke ini ingat sulit benar. Nah, jadi paksa kita pakai tamsil dulu. Ada guru membawa sebagian mungkin pernah dengar nih lah, sebagian belum. Ada guru membawa cacing ke sekolahan. Ada minuman keras di bawah sidin, ada air putih. Dicurup sidin cacing itu ke air putih hidup. Curup sidin ke minuman keras, gorok mati langsung nih. Apa cacing nih? Apa kesimpulannya? Ulun guru aja Paloy. Apa loy? Kesimpulannya buai supaya kita jangan bercacingan di parut, minum minuman keras tujuh buai. Apa Bib? Maksud guru itu apa Bib? Maksud guru apa tuh Bib? Maksud guru jangan berani minum minuman keras, semandak minum air putih aja. Tapi Paloy itu balik. Salah tafsir. Nah, itu bagian Abu Lahab tuh dari itu tuh. Paloy lagi halus bagian Abu Lahab tuh. Paloy waktu kecil lah. Nah, jangan sampai kayak itu. Sama aja nih nah. Aku membacakan nih nah. Ini banyak maknanya harus kita pahami secara abstrak, jangan konkret. Jangan, hati-hati. Ini pembicaraan melihat Allah tidak boleh. Oh, tidak boleh. Melihat Allah tidak ada siapapun yang bisa melihat Allah. Wah, langsung begitu. Bahaya kan? Nah, tidak mau mendengarkan. Kita ini kan kayak itu hidup nih. Orang tua aja bilang ngomong, orang tua ini pasti salah dah, hanya kayak si Dinel akunnya orang tua, dasar orang tua. Oh, itu kalau langsung ngeri banget. Kalau kita nih, na'udzubillah jalik. Makanya saya mengajarkan dengan orang tua tuh kayak apa aja Sidin, anggap Sidin itu benar. Soal Sidin salah tuh urusan Sidin non Tuhan. Kita ini kerjaan kita sebagai anak nih nang kayak apa Sidin masuk surga doakan barang Sidin. Kekuatan doa ini melebihi dari perbuatan tangan sebenarnya. Misalnya nih orang tua pian nih. Misalnya orang tua pian sembahyang subuh 3 rakaat misalnya Sidin, enggak usah ditegur, biar aja Sidin tenang aja. Maaf aja nah. Jangan berani negur saking bagaimana kita berhati-hatinya kepada orang tua, jangan melawan. Sidin sembahyang subuh 3 rakaat. Sembahyang maghrib 2 rakaat bipeh. Ujar Paloy ke bapak, subuh 3 rakaat, labian 1 rakaat. Pas sembahyang maghrib 3 rakaat, Sidin 2 rakaat, berarti yang subuh tadi itu biarkan Sidin. Kalaupun ingin menegur Sidin, kena lewat kawan Sidin. Jangan kita menegur dulu. Kayak pacarannya lewat kawan Sidin. Kalau perlu, menjuki duit lo kawan Sidin. Ya lah, kasih duit. Abah tuh rencak kayak gini sembahyang Sidin. Mungkin Sidin kada tahu pernah dulu pengalaman dulu rasanya Abah tuh tidak pernah belajar dulu Sidin, belajar agama nih, ke pengajian jarang hari. Cuma Sidin anak dulu sekarang sembahyang juga. Melihat ulun pang Pak ini kawan Abah yang kesal karena melihat ulun pang Pak aja Pak pina rajin sembahyang. Jadi Abah ulun pina mau juga sembahyang. Orang mau hanya belajar sembahyang kayak Pak. Udah bisa kasih duit pada yang kawat sama Abah nanti. Ajari Sidin, cuma jangan singgung Sidin. Durhaka lah kita. Anda halus kelak. Mantap saya mengajarkan. Subhanallah. Indah kalau dengan orang tua kita. Bila Sidin banyak hal orang tua tuh mungkin banyak kayak kesalahan. Artinya kita tidak bisa menilai beliau. Yang namanya kesalahan manusia itu apa aja pasti salah terus. Kalau mencari kesalahan orang itu paling mudah. Paloy bulik berumrah. Paloy kisah di Makkah. Aja Paloy. Unta aja bisa bahasa Arab jar. Kenapa jar garbus? Unta bisa bahasa Arab. Jar apa nih? Paloy ada unta waktu itu punya unta duduk karena mau duduknya aja. Pas ada orang Arab ijlis ya duduknya untanya aja. Jadi unta tuh bisa bahasa Arab kalinya aja.
Apa tuh kisah-kisah itu? Apa maksudnya tuh kisah tuh? Nah, ya kelak merasa benar tapi salah. Nah, itu juga kita dengan orang tua. Kadang kita merasa benar, kita anggap orang tua kita salah. Nah, itu pang hidup, itu alamiah manusia sudah tuh. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati alamiah itu. Yang penting kita disuruh birrul walidain, sudah doakan Sidin. Ada kelebihan duit kasih Sidin. Pernah lah memberi orang tua. Enggak ada pernah, Sidin sudah meninggal dunia kok kubur Sidin, andaki duit. Maksudnya andaki kembang. Kalau duit dia masalahkan itu lain kembang. Doakan Sidin itu masih duit artinya. Yalah. Nah, itu maknawi. Maka wala alal murad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi yang kami maksudkan pasar nabiha, tentang apa yang kami isyaratkan. Ra'aitu Rabbi ala surati syabun amrodin. Ketika Aisyah bertanya kepada Sidin, pian melihatlah dengan Allah. Lalu jar Nabi, aku melihat dengan Allah. Enggak Pak, Allah itu jar Aisyah. Aisyah waktu itu masih kecil. Umur 9 atau 10 tahun enggak Pak? Nah paham aja. Lalu jar Nabi, ra'aitu Rabbi, aku melihat Tuhanku ala suratin syabun amrod, yang rupa Tuhan itu seperti pemuda yang tampan. Wah, sabun itu pemuda. Nah, kayak Pak Amrod. Nah, kalau pian ambil tagnya kayak Pak pian, ayo. Berarti Allah itu apa? Pemuda tampan. Nah, jangan kayak Paloi lah. Lu sudah kisah Paloi itu sudah. Jangan seperti Pak Paloi. Jangan kayak Abu Lahab. Bahaya Abu Lahab. Ujar Nabi, manusia itu akan dikembalikan nanti di akhirat seperti sedia kala badannya. Datang Abu Lahab, suruhnya Abu Lahab orang lain gali kuburan juta. Oh, kali enak buah Abu Lahab gali kuburan, diambilnya tulang belulang, hempaskan di depannya Muhammad. Oh, kisahnya Abu Lahab, mana bisa kisah mendebat Abu Lahab, batu buktinya kata Abu Lahab, kawainya orang di kodenya datang orang nih, oh dihempaskan aja tulang belulang orang sudah meninggal. Inilah hikam katakan Muhammad, manusia itu bisa dikembalikan lagi seperti sedia kala. Dasar pembohong engkau Muhammad. Oh, Abu Lahab tuh yalah orang yang bersifatnya materialistis. Jangan kayak Paloi, jangan kayak Abu Lahab. Bang, silakan enak jadi Abu Lahab. Nah, ini yang susahnya ini. Wa tajalla rabbu ala hadhi suratu fi mir'atir ruhi bila wasitatin baina mutazalli wal mutazalla lahu. Nah, ini paling aneh nih. Tuhanmu, kata Syekh Abdul Qadir, bertajali. Tajali itu di dalam Al-Qur'an tajali itu banyak sekali istilah. Tajali itu bersenyata. Oh, bersenyata itu apa ya? Bernyatakan diri. Contoh ketika kaum Nabi Musa. Nah, ini kaum banyak juga lah gara-gara murid guru ini disesatkan oleh murid, banyak juga kisahnya Nabi Musa tuh. Ya Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman, ila rabbika, kepada Tuhan engkau wahai Musa, hatta narallah, kecuali kami bisa melihat tuh Tuhan. Oh, Arab banaklah. Siapa tuh? Murid Nabi Musa tuh, kaum Nabi Musa kelakuan. Nah, jangan disebut kaum Nabi Musa tuh Yahudi, kesian orang Yahudi ke sekarang. Ya lah. Kaum Nabi Musa pokoknya dulu. Katakan mengalir. Lalu gara-gara murid nih teh naik ke bukit. Ya Allah, ya Musa, arani Rabbi, wahai Tuhan, perlihatkanlah dirimu wahai Tuhan. Anjur ilaika, aku ingin melihat engkau ya. Nah, jar Tuhan apa? Lantaro, kamu tidak akan pernah selama-lamanya bisa melihatku ya Tuhan. Tidak bisa. Apa aja nggak bisa. Kalau tidak percaya, lihat di gunung gitu kan, ila jabalin, lihat di gunung. Bila gunung itu tetap, berarti kamu bisa melihat kok. Tapi bilanya gunung itu hancur, berarti dia tidak bisa. Berarti engkau tidak bisa melihat. Begitu Nabi Musa melihat ke gunung, dalam per detik itu melihat ke gunung, langsung gunung itu meledak. Musa pun dan kaumnya mati semua. Dalam riwayat, dalam Quran situ bukan pingsan tapi mati. Lalu Allah dengan rahman rahimnya menghidupkan. Jadi hati-hati kalau melihat Allah Ta'ala itu terbakar bisa mati.
Anak mati dulu, anak lihat aja Allah. Kada percaya, sarah aja situ. Nah, itu dalam pengertian harfiah, dalam pengertian johir. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Harus menggunakan wasitoh. Wasitoh itu namanya rantai. Apa ya? Perantara. Kalau pian melihat matahari, gerhana matahari pakai kacamata, apa kacamata matahari itu namanya apa tuh? Oh, 3 dimensi misalnya kan. Itu kacamata itu namanya wasitah. Nah, yang kita perlu pentingkan ini di hari ini adalah silahnya itu. Sampai mana tuh? Maka engkau menggunakan disebut dengan cermin ruh, mir'atur ruh, cermin ruh. Oh, ternyata tubuh kita ini ada ruh. Betul, ruh itulah diri kita sebenarnya. Diri pian sebenarnya itu ruh. Pian tidak bisa bergerak tanpa ruh. Kalau ruh itu sudah dicabut pasti mati. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Nafsun di situ maknanya adalah ar-ruh. Karena itu di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah atau apa ya? Wa nafaqatir ruh ya kah? Nah, ketika kami tiupkan ruh, maka manusia wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kamu pun bisa mendengar, melihat, menambil manfaat dalam kehidupan ini semuanya karena ruh namanya. Maka kamu harus menggunakan ruh kamu. Ruh kamu itu yang bisa dekat dengan Allah. Jadi tubuh kita, jasad kita ini tidak bisa dekat dengan Allah. Ibadah kita tidak bisa dekat dengan Allah. Yang bisa dekat kepada Allah itu siapa? Ruh, subhanallah. Ruh, menggunakan mata ruh itulah kita nanti gunakan. Mata ruh itu di mana letaknya? Di puat. Atau bahasa lain di hati dulu. Nah, lebih dalam lagi mata ruh itu yang lebih tajam lagi di sir, lebih tajam lagi yang pasti kawa adalah mata puat namanya. Para ulama sufi menyebut bermacam ragam, ada ainul basirah, ya, ada yang menggunakan disebut dengan mata hati, kolbu, ainul kolbi, ada menggunakan kata-kata puat. Istilah di sini adalah mir'atur ruh. Itulah yang bisa membuat cermin ruhmu. Ruh pun tidak bisa langsung memandang Allah, dia menggunakan cermin, pantulan. Bainal mutazalli wal mutazalla lahu, di antara mutazalli yang dipandang dan yang memandang. Ya Pak, itulah ada cermin. Jadi antara memandang dengan yang memandang. Nah, ulun karuani mencontohkan Allah antara manusia misalnya atau roh melihat Tuhannya yang lah, supaya kau melihat menggunakan cermin roh nih. Cermin yang kemarin namanya cermin itu adalah cermin al-aqsu, cermin yang berbalik. Wa illa palhaqu munazzahu anis surati wal maddati wal khawasil asam. Karena Allah itu sunyi atau suci dari segala rupa, dari segala materi, dan dari segi asam yang bersifat fisik. Jadi Allah itu tidak bisa digambar-gambarkan. Tapi kita perlu melihat Allah. Siapa yang tidak ingin melihat Allah? Karena bila orang sudah bisa melihat Allah, berarti dia dekat dengan Allah. Kalau orang tidak bisa melihat Allah, gambarannya berarti orang itu jauh dengan Allah. Siapa yang ingin kurbah Allah? Siapa yang ingin dekat dengan Allah? Pian semua. Kalau pian ingin dekat dengan Allah, betul-betul ingin cinta Allah, Allah sendiri mengatakan, wa may yarju, ya lah, siapa yang menginginkan, ya lah, liman yarju liqa'a rabbi, bertemu dengan Tuhan itu berhadapan dengan Allah enggak? Nah, dekat dengan Allah enggak? Nah, silahkan apa aja caranya? Fal ya'mal amalan solihan, beramalah dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ini amal soleh yang hakikat sejati, nah, melihat Allah. Amal soleh yang sejati Syekh Abdul Qadir Jailani adalah melihat Allah. Kalau pian buta dengan Allah, tandanya Syekh Abdul Qadir jauh dengan Allah. Apa pian? Biar pian ibadat 1000 tahun, biar pian berilmu, ba'alim, tapi tidak bisa melihat Allah, tidak ada artinya. Oh, ini bahasa ikhlas yang tadi. Ikhlas sejati kawasul kawas melihat Allah. Bila pian mbah melihat Allah nih, kawa bisa mbah ini meninggal lagi, apa lagi pian dah. Silahkan anak meninggal. Sebelum habis penjelasan ini jangan meninggal dulu.
Pasuratu mir'atul mar'i gairu mir'ati warra'i pa'abha. Maka pahamilah kata saya, rupa mir'atul mar'i, rupa yang dicermin siapa toh? Allah lah. Rupa yang dicermin tuh Allah rupanya, tapi tidak bisa dipahami, ya lah. Tidak bisa digambarkan. Pokoknya Allah itu ada, kayak itu aja bahasanya. Nah, ada yang dicermin itu bukanlah gairul mir'ati, bukanlah cermin, warra'i, bukan pula orang yang melihatnya. Maknanya selama-lamanya manusia itu bukan Tuhan, tapi kita adalah orang yang bertengadah, berserah diri, bertunduk diri, mengakui kebesaran dan keagungan Allah selama-lamanya. Ketika kita mengatakan tidak ada, ialah tidak ada eksistensi kebaikan apapun pada diri kita. Panahnya di situ. Maka bakonya nanti turun ke bako, maksud saya di sini ini supaya mengajar ke bako. Bakonya tadi itu panah pilah sudah pian turun menjadi bako pilah pada saat pian berbuat kebaikan, kesadaran tidak ada yang berbuat kebaikan kecuali semata-mata dorongan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya tuh bako pilah bila sudah situ tuh. Panah pilahnya 0 kilometer, kemarin 0 kilometer. Bako pilahnya situ. Tapi dilengkapi lon jikirnya lah, jangan hanya pandangan itunya, jikirnya dilengkapi. Paham. Fa innahu lubusir, sesungguhnya itulah yang disebut dengan inti daripada rahasia. Sudah inti dari rahasia. Ada untuk, ada inti. Ada inti, di dalam inti itu apalagi Bib? Oh, Bib, nyiur kah Bib? Nah nyiur jah Bib. Nah nyiur, nang dikisahkan nyiur lah, ya kah? Nyiur dan gula, ya lah. Nah bercampur manis jadinya. Masya Allah, subhanallah, indahnya. Siapa yang tidak bisa nih? Wahaja fi alamil sifati, inilah yang kami maksudkan dengan alam sifat. Li'anna fi alami zat, karena alam zat itu tahtarikul wasaid wayamhu, kamu akan hancur, kamu akan tiada, terbakar dirimu kalau masuk kepada alam zat. Kamu hanya sampai bisa ke alamu sifat, ialah memahami sifat-sifat Allah, melewati yang kemarin mengetahui nur sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan zikir ruh kemarin. Sudah, itulah zikir yang luar biasa. Ada lagi di atas itu zikir kopi dan zikir akpal kopi, tapi nanti zikir ruh supaya kita pintar benar. Nah berat main bola tuh Bib lah, pintar benar tuh. Nah jangan pintar sebelah, jangan. Ada kisah pintar sebelah. Ada kisah pintar sebelah. Nah sedikit lah. Ada orang gila, ada kawannya di rumah sakit jiwa, orang gila juga, dicebur di sungai. Ini setengah pintar lah. Jadi kan soalnya ditolonginya, lemas, temannya lemas itu di sungai, di dalam rumah sakit itu juga ada sungai kan di dalam tuh, lemas, ditolongi orang gila nih. Jadi selamat akhirnya temannya nih. Lalu dokter ngecek, dokter rumah sakit, siapa yang menolong? Siapa yang menolong tuh Jar? Si Anu Jar. Anggap aja siapa Paloy lah, Paloy, anggap aja Paloy aja. Wah Paloy sehat banget. Bahaya Paloy, pengalaman Paloy nih 2 tahun di penjara. Bukan di penjara lain, rumah sakit jiwa lah. Habis itu ini setengah. Berarti sehat sudah Jar, dokter bebasakan aja Paloy. Sudah ya kita nunggu besok hari Minggu Pak Jar. Jadi hari Senin aja kita kan hubungkan dengan keluarganya. Ya oke lah coba Jar. Sudah. Jadi Paloy calon bebas nih. Besok kan hari Minggu, ribut orang, teman yang sehat tadi itu, yang selamat tadi itu, mati, gantung diri di WC, ribut orang tuh rumah sakit, siapa yang menggantung, cek, ada yang anunya, siapa yang menggantung, sekalinya takut tanyai Paloy, ulun Pak ya dokter menggantungnya, kenapa jadi gantungnya, ulun mengaring-akan bajunya jar supaya pungol bener kan. Nah ya lah, di sebelahnya saya normal, di sebelahnya tidak sehat. Apa maksudnya tah? Ngerti ya Kak? Iya. Pas menyelamatkan orang itu terlihat Paloy normal, yalah. Tapi pas mengeringkan baju, orang digantungnya
Ya lah, tidak normal. Jangan kayak itu nalah, jangan seperti itu nalah. Nah, jangan seperti itu. Tidak sempurna memahami. Jangan hal-hal seperti itu, jangan. Pun, nggih. Nah, ini supaya mengerti Jadi jangan ke alam jad lain, yang kita bicarakan adalah alam sifat. Namanya ruh sultani minimal, kalau bisa naik kepada ruh jabarut lah, jabarut. Nah, ini bahaya jabarut ini kalau alamul lahut sudah terbakar orang. Maksudnya adalah pemaknaan di sini. Makanya hati-hati jadi gila. Jadi gila itu jangan-jangan tuh ke alam jad lah. Maka ketika kita melihat itu, maka bahasanya ada dua dikenalkan oleh ulama. Semua kitab-kitab tasawuf itu dua. Satu disebut dengan rahmat atau disebut dengan nur. Kalau kita bagi tiga, bisa diganti rahmat. Satu dengan bahasa lain nur. Satu lagi adalah dengan istilah Nur Muhammad. Kenapa jadi ada istilah ini? Selain dia sebagai sebuah keyakinan, tapi juga dia adalah sebagai belen. Belen itu apa ya? Supaya kita tidak mensifatkan Allah dalam bentuk rupa terhadap sesuatu. Rupa. Nah, supaya selamat kita. Contoh misalnya. Ketika pian makan nasi. Asma dulu. Lalu kita berkata, nasi ini kayak rezeki dari Allah. Nasi itu adalah rahmat Allah. Ya lah. Tapi kalau berkata gini, nasi itu adalah Allah Ta'ala kayak apa, Ban? Atau kita sebut dengan sifat Allah. Sifat Allah. Misalnya, nasi ini adalah kudrat Allah. Buktinya, bila kita makan kenyang perut kita, berarti nasi ini adalah kudrat Allah. Nah, itu salah. Itu namanya menyamakan kudrat sifat Allah dengan benda. Nah, ya kah? Tapi karena ada dorongan, makanya bahasanya ada dorongan dari kudrat Allah, ya kah? Karena, atau bahasa lainnya karena Allah itu maha kudrat. Kudrat itu kan sifat Allah, kah? Sifat Allah. Kudrat qadir, Allah itu qadir, maka nasi berakibat bisa kenyang. Kenapa nasi mengenyangkan? Semata-mata karena Allah kudrat. Puasa. Ya kah? Oleh orang sufi disebut dengan pemahaman itu, nasi itu adalah nur Allah. Atau bahasa yang lebih selamat lagi, orang dengan bahasa lain, Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu makhluk sifatnya yang diciptakan Allah, maka tiadalah makna lain, maksudnya rantai langsung kepada maksud kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak. Nah, selamat kita sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu bila kaifa, tidak bisa ditamsil, tidak bisa dirumuskan. Subhanallah. Paham deh lah? Nah, alhamdulillah. Sampai video bipeh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالهدى
Dan kumpul.